Halo semuanya, kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan cacah dan pecahan. Kita akan selesaikan satu persatu soal-soal berikut ini. Nomor 1, di sini ada sebuah soal cerita ya. Bu Intan menjual berbagai macam kebutuhan pokok. Salah satunya adalah gula. Ada 60 bungkus gula yang dijual oleh Bu Intan. Jika setiap bungkus beratnya adalah 3/2 kg, maka berat total gula yang dijual Bu Intan. Kita perhatikan di sini, Bu Intan memiliki 60 buah bungkus gula, ya. Nah, setiap bungkus tadi beratnya adalah 3/2 kg. Karena yang ditanyakan adalah total gula, maka kita akan mengalikannya, yaitu 60 dikalikan dengan berat dari setiap bungkusnya, yaitu 3/2. Di sini kita bisa sederhanakan 60 dengan 2, ya, kita bagi dengan 2, 2 dibagi 2, 1, 60 dibagi 2 adalah 30. 30 dikalikan 3 hasilnya adalah 90. Maka kita bisa lihat di sini bahwa total gula yang dijual Bu Intan adalah 90 kg. Nomor 2, Sinta memiliki tali yang terdiri dari warna merah dan biru. Panjang pita warna merah adalah 6,9 meter dan pita warna biru adalah 2,5 meter. Sinta menggunakan 3/2 meter pitanya untuk membuat tugas sekolah. Yang ditanyakan adalah sisa pita Sinta sekarang. Kita perhatikan di sini berarti panjang 2 pita yang berwarna merah dan biru kita akan jumlahkan terlebih dahulu, ya. Yang berwarna merah adalah 6,9 meter ditambah pita yang berwarna biru yaitu 2,5 meter. Karena pita tersebut digunakan 3,2 meter untuk membuat tugas sekolah, berarti kita kurangi, ya, karena digunakan pasti berkurang, ya, yaitu 3,2 meter. Karena di sini bentuknya masih berbeda, yaitu ada yang berbentuk desimal, ada yang pecahan, maka kita akan ubah ke bentuk yang sama. Ya, kita akan ubah ke bentuk desimal. Berarti 6,9 tidak perlu kita ubah ya, 6,9. Kemudian ditambah 2,5, 21/2, itu kita ubah ke bentuk desimal menjadi 2,5. Kemudian dikurangi 3,2. Karena di sini ada operasi penjumlahan dan pengurangan, maka kita akan selesaikan dari yang paling depan ya, operasi penjumlahan terlebih dahulu. 6,9 ditambah 2,5 ya, itu hasilnya adalah 11,4. Kemudian baru kita kurangi 3,2. 11,4 dikurangi 3,2 hasilnya adalah 8,2. Jadi, sisa pita Sinta sekarang adalah 8,2 meter. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 3, jumlah siswa di SD Cempaka adalah 640 siswa. 7/10 bagiannya merupakan siswa laki-laki dan sisanya merupakan siswa perempuan. Maka banyaknya siswa laki-laki di sekolah tersebut adalah, nah, kita lihat bahwa siswa laki-laki yang ditanyakan di sini ya, yang ditanyakan siswa laki-laki adalah 7/10 bagian. Berarti siswa laki-lakinya adalah 7/10 bagian. Ya. Nah, dari keseluruhan siswa ya, seluruh siswa adalah 640. Sehingga 7/10 ini kita kalikan dengan 640. Di sini kita bisa sederhanakan ya, 10 dengan 640. Kita bagi dengan 10, 10 dibagi 10 adalah 1, 640 dibagi 10 adalah 64. Sehingga kita bisa hitung 7 dikalikan 64. Hasilnya adalah 448. Jadi, banyaknya siswa laki-laki di sekolah tersebut adalah 448 siswa. Selanjutnya nomor 4,
Kita diminta mengurutkan pecahan dari soal berikut ini dari yang terkecil. Ya, di sini bentuknya masih berbeda-beda ya, sehingga kita akan samakan terlebih dahulu. Kita bisa ubah ke bentuk persen, kita bisa ubah ke bentuk pecahan atau dalam bentuk desimal. Kalian bisa ubah ke bentuk yang paling kalian rasa paling mudah, ya. Di sini kita akan ubah ke bentuk desimal. Jadi 80% di sini kita akan ubah ke bentuk desimal. 80% itu artinya adalah 80/100. Kita ingat ya bahwa persen itu selalu per 100. Di sini 80 dibagi 100 ya, berarti artinya di sini nanti di belakang koma ada 2 angka karena penyebutnya adalah 100, ada 2 nol. Jadi di sini kita ubah ke bentuk desimal adalah 0,80. Kita bisa tuliskan 80% berarti 0,80. Selanjutnya 5/10 ya, 5/10 di sini berarti ketika kita ubah ke bentuk desimal, maka karena penyebutnya adalah 10 ya, di sini ada 1 0, maka di belakang koma nanti juga ada 1 angka. 5/10 berarti kita ubah ke bentuk desimal adalah 0,5. Berarti di sini adalah 0,5. 0,3 dan 2,1 tidak perlu diubah ke bentuk desimal karena bilangan ini sudah merupakan bilangan desimal. Di sini yang diminta diurutkan dari yang terkecil, maka kita akan lihat yang paling kecil itu adalah 0,3 ya, berarti di sini urutannya adalah 0,3. Kemudian setelah itu 0,5 ya, berarti 0,5 adalah 5/10 ya. Berarti urutan selanjutnya adalah 5/10. Kemudian urutan berikutnya adalah 0,80 atau di sini 80%. Dan yang terakhir adalah 2,1 di sini. Urutan terakhir adalah 2,1. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 5, perhatikan operasi hitung berikut. Nilai N yang tepat untuk melengkapi operasi hitung tersebut. Di sini ada operasi hitung perkalian dan operasi pembagian. Ya, berarti kita akan selesaikan dari yang paling depan terlebih dahulu, yaitu operasi perkalian. Supaya lebih mudah, kita akan ubah dulu ke bentuk pecahan. 35% itu berarti 35/100 ya. Kemudian dikalikan dengan 5,4. 5,4 jika diubah ke bentuk pecahan berarti 54/10. Kenapa per 10? Karena di belakang koma ada 1 angka. Ya, berarti penyebutnya adalah 10. Nolnya juga 1 di sini. Kita akan coba sederhanakan ya. 35 dengan 10. Yaitu kita bagi dengan 5, 10 dibagi 5 adalah 2, 35 dibagi 5 adalah 7. Kemudian di sini kita akan coba sederhanakan juga 57 dengan 100. Kita bagi 2 ya, 57 dibagi 2 adalah 27, 100 dibagi 2 adalah 50. Sehingga kita bisa hitung di sini, 7 dikalikan dengan 27, hasilnya adalah 189, dibagi dengan 50 dikalikan 2, yaitu 100. Berarti hasil dari perkalian ini adalah 189/100. Ya. Baru hasil ini kita bagi dengan 3/5. Ya. 189/100 dibagi dengan 3/5. Supaya lebih mudah dalam menghitung, maka operasi pembagian ini akan kita ubah menjadi bentuk perkalian. Ya, jadi kita akan kalikan 189/100.
Kita akan kalikan ya. Ingat, jika operasi hitung pembagian ya diubah ke dalam bentuk operasi perkalian, maka bagian yang belakang ini ya, itu akan kita balik. Yang tadinya 3/5 berarti menjadi 5/3. Di sini kita akan sederhanakan ya, 189 dengan 3, kita akan bagi 3. 3 dibagi 3 adalah 1, 189 dibagi 3 hasilnya adalah 63. 63 dikalikan 5 adalah 315, kemudian dibagi dengan 100. Baru di sini kita akan sederhanakan, 315 dibagi 100 berarti 3 ya. 15/100. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 6, hasil dari operasi hitung berikut ini. Di sini ada operasi pengurangan dan penjumlahan. Maka kita akan selesaikan dari operasi yang paling depan terlebih dahulu, ya. Jadi kita akan selesaikan operasi pengurangan. Karena di sini masih bentuknya persen dan ada bentuk desimal, maka kita akan samakan bentuknya, ya. Kita akan ubah ke bentuk desimal. Ingat 75% kita akan ubah ke bentuk desimal, ya. 75% itu artinya 75/100. Oke, karena per 100 di sini penyebutnya ya 100 ada 2 angka 0 ya. Sehingga di belakang koma juga ada 2 angka pasti, ya. Jadi 75/100 adalah 0,75. Jadi di sini kita bisa hitung 0,75 dikurangi 0,45. Baru nanti hasilnya ditambah 21/4. 0,75 dikurangi 0,45, hasilnya adalah 0,3, baru kita tambah dengan 2/4. Karena di sini bentuknya juga masih berbeda, ya, maka kita akan ubah ke bentuk yang sama. Karena pilihannya adalah dalam bentuk desimal, maka kita akan ubah pecahannya menjadi bentuk desimal. Jadi 0,3 ya, kita akan tambah dengan 2/4 ini kita ubah ke bentuk desimal, yaitu menjadi 2,25. Sehingga hasilnya adalah 2,55. Jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 7, bentuk pecahan paling sederhana dari 0,45. 0,45 di sini kita akan ubah ke bentuk pecahan paling sederhana. 0,45 itu kita ubah ke bentuk pecahan menjadi 45/100. Kenapa per 100 atau penyebutnya 100? Karena di sini di belakang koma ada 2 angka. Ya, jadi penyebutnya adalah 100. Nolnya juga ada 2 di sini. Ya. Nah, 45/100 ini akan kita sederhanakan ya. Kita akan bagi dengan bilangan yang sama. 45/100 di sini kita akan bagi dengan bilangan yang sama, yaitu FPB dari 45 dan 100, yaitu 5 ya. Jadi 45 kita bagi 5, 100 juga kita bagi 5. 45 dibagi 5 adalah 9. Kemudian 100 dibagi 5 adalah 20. Jadi, bentuk sederhana dari 45/100 adalah 9/20. Nomor 8, perhatikan kartu bilangan berikut, bentuk persen dari bilangan tersebut. Di sini ada pecahan yaitu 21/25. Kita akan ubah ke bentuk persen. Di sini kita bisa menggunakan dua cara ya. Cara yang pertama yaitu 21/25, kita akan ubah penyebutnya menjadi per 100. Kita ingat bahwa persen artinya per 100. Jadi penyebutnya di sini kita akan ubah menjadi 100 ya. Jadi 21/25 ya. Kita akan ubah penyebutnya supaya menjadi 100.
Supaya penyebutnya menjadi 100, maka kita akan mengalihkan pembilang dan penyebutnya. Supaya 100 berarti di sini harus kita kalikan 4, ya. Ingat, pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. 21 dikalikan 4 yaitu 84, ya. 25 kali 4 pasti ya tadi ya 100. Oke, jadi 84/100. Karena sudah per 100 artinya jika diubah ke dalam persen adalah 84%. Ini adalah cara yang pertama. Kita juga bisa menggunakan cara yang kedua ya. 21/25 itu langsung kita kalikan dengan 100%. Oke, jadi di sini kita bisa sederhanakan 25 dengan 100 ya. Kita bagi 25. 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 adalah 4. Baru kita kalikan 21 dikalikan 4. Hasilnya adalah 84%. Jadi, dengan menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua hasilnya adalah sama, yaitu 84%. Nomor berikutnya. Jadi, bentuk persen ini akan kita ubah ke bentuk desimal. 94% di sini. Kita akan ubah dulu ya ke bentuk pecahan supaya nanti lebih mudah dalam mengubah ke bentuk desimal. Kita ingat, persen artinya per 100. Jadi kalau 94% itu adalah 94/100. Ya. Nah, karena di sini penyebutnya ya ada 2 nol, maka 94/100 ini kita ubah ke bentuk desimal adalah 0,94. Ya. Di belakang koma juga ada 2 angka. Karena penyebutnya di sini adalah 100. Di sini nolnya 2. Oke, jadi hasilnya adalah 0,94. Nomor 10, seorang pedagang membeli 32 karung jagung. Setiap karung beratnya 80 kg jagung. Maka total banyaknya jagung yang dibeli pedagang tersebut adalah titik-titik. Di sini banyaknya karung adalah 32, di mana setiap karung itu beratnya 80 kg. Berarti untuk mencari totalnya adalah 32 dikalikan 80. Hasilnya adalah 2560. Jawabannya adalah C. Nomor berikutnya, Bu Silvi membeli 40 kg beras, kemudian dia membeli lagi 25 kg beras. Untuk hari ini, Bu Silvi membeli lagi 130 kg beras. Bu Silvi akan membagikan seluruh beras tersebut sama banyak untuk 15 orang tetangganya. Maka setiap tetangga akan mendapatkan beras sebanyak titik-titik. Nah, di sini langkah yang pertama kita akan mencari total beras Bu Silvi terlebih dahulu. Ya, kita akan mencari total berasnya. Yang pertama, Bu Silvi membeli 40 kg, berarti 40. Kemudian membeli lagi, berarti ditambahkan ya, ditambah 25 kg. Kemudian membeli lagi 130 kg, berarti ditambah 130. Maka di sini hasilnya adalah 195 kg. Nah, selanjutnya karena beras tersebut dibagikan untuk 15 orang sama banyak dan yang ditanyakan adalah berapa beras yang didapat tetangganya, maka kita di sini akan hitung banyaknya beras. Untuk mencari banyaknya beras yang diterima oleh setiap tetangga, kita akan membagi total beras Bu Silvi, yaitu 195, kita bagi dengan banyaknya tetangga yang mendapatkan, yaitu 15. Maka hasilnya adalah 13. Jadi, masing-masing tetangga tersebut mendapatkan 13 kg beras. Nomor 12. Kiano memiliki 210 butir kelereng.
Kemudian dia memberikan kepada Andi sebanyak 60 butir. Kakaknya membelikan kelereng untuk Kiano sebanyak 65 butir. Maka banyaknya kelereng Kiano saat ini adalah titik-titik. Kita perhatikan kembali soalnya ya. Awalnya Kiano memiliki 210 butir kelereng. Berarti kita tuliskan 210. Kemudian dia memberikan kepada Andi. Karena diberikan kepada Andi, maka kelerengnya berkurang pasti ya, yaitu berkurang 60 atau kita kurangi dengan 60. Selanjutnya, kakaknya membelikan kelereng Kiano sebanyak 65 butir. Karena kakaknya membelikan Kiano kelereng, maka kelerengnya pasti bertambah. Ya, makanya kita tambah dengan 65. Berarti kalimat matematikanya di sini adalah 210 dikurangi 60 ditambah 65. Karena ada operasi pengurangan dan penjumlahan, maka kita akan selesaikan dari operasi yang paling depan atau pengurangan terlebih dahulu, ya. 210 dikurangi 60, hasilnya adalah 150, baru kita tambah dengan 65. Maka hasilnya kelereng Kiano adalah 215. Nomor 13, kita perhatikan operasi hitung berikut ini. Yang ditanyakan adalah nilai P atau hasil dari operasi hitung berikut ini. Di sini kita lihat ada operasi penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Maka kita akan selesaikan operasi pembagian terlebih dahulu. Ini kita tuliskan terlebih dahulu ya, 2386 ya. Kita tambah dengan hasil pembagiannya. 4250 dibagi 50, di sini hasilnya adalah 85, berarti ditambah dengan 85. Kemudian kita kurangi dengan 1432. Selanjutnya kita akan hitung, di sini ada operasi penjumlahan dan pengurangan, maka kita akan selesaikan dari operasi penjumlahan dulu, yang paling depan dulu, ya. 2386 ditambah 85, hasilnya adalah 2471, baru dikurangi dengan 1432. Hasilnya adalah 1036. Selanjutnya nomor 14, 3800 dibagi 20 dikalikan 12. Ada operasi pembagian dan perkalian, maka kita akan selesaikan operasi pembagian terlebih dahulu. 3800 dibagi 20, hasilnya adalah 190, baru kita kalikan dengan 12. Hasilnya adalah 2280. Nomor 15, kita diminta menentukan nilai N. Di sini ada operasi pengurangan dan penjumlahan, berarti kita selesaikan dari yang paling depan ya, operasi pengurangan terlebih dahulu. 9675 dikurangi 5423. Hasilnya adalah 4252. Baru ditambah dengan 2755. Hasilnya adalah 7007. Ini tadi pembahasan kita dari soal yang berhubungan dengan bilangan cacah dan pecahan.